Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Mustikoningrum, CGP Angkatan 10, Unit Kerja SD Negeri Karangsari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal, akan mempresentasikan materi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rangga Aditria Putra Wihantau sebagai fasilitator dan Ibu Sri Wahyuningsih sebagai pengajar praktik. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. 2. Menggeser identitas yang gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. 1. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. 1. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna agar memunculkan motivasi secara instinktif. 2. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik anak-anak, setelah Ibu melihat tadi PR-nya dan Ibu menilai juga, sekarang kita bagikan ya. Meliana Yarota Parda. Siapa ini? Oh ya, Desi. Febiana. Naura. Madina. Mas Hasan kok sepertinya tidak mengerjakan PR ya hari ini ya? Kenapa? Kenapa Mas? Ngantuk? Kenapa? Oh, semalam main FM. Nanti jam istirahat. Mas Hasan, boleh Ibu tahu kenapa Mas Hasan tidak mengumpulkan PR? Saya lupa, Bu. Tapi Ibu lihat tadi kamu di kelas kepalanya diletakkan di meja. Kenapa? Saya mengantuk. Apa kamu sakit? Tidak. Boleh Ibu tahu alasan mengantuknya kenapa? Saya main game sampai malam. Jam 12 saya lupa waktu. Mas Hasan, berbuat salah itu hal yang pernah dilakukan oleh setiap orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Padahal Mas Hasan itu anak yang pintar, anak yang pandai, tapi Mas Hasan tidak boleh main game sampai larut malam. Boleh main game hanya sebagai hiburan saja ya. Terus Mas Hasan ingat nggak tanggung jawab Mas Hasan itu apa sebagai murid? Belajar. Belajar. Sudah dilakukan belum? Menurut Mas Hasan, sebagai siswa yang baik, apa yang harus dilakukan? Belajar. Yang tidak tidur di kelas. Terus apa lagi? Tidak boleh nakal. Lalu yang ingin Mas Hasan lakukan apa sekarang? Mengerjakan PR. Selain mengerjakan PR, Mas Hasan harus apa lagi? Baik, Mas Hasan anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang soleh. Semoga kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Sekarang Mas Hasan boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan, saya murid kelas 5.
Saya senang berdiskusi dengan Bu Guru. Saya bisa mengendalikan tidak lama-lama lagi bermain game dan saya bisa mengerjakan PR di rumah. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Waalaikumsalam. Kenapa Mbak Farda? Ya, nanti waktu jam istirahat kamu masuk ke ruang guru ya, menemui ibu guru. Ya, sekarang duduk. Mbak Farda, ibu sering mendengar dari guru piket. Katanya Mbak Farda sering terlambat sekolah. Iya, Bu. Enggak, Bu. Saya ingat Mbak Farda sudah berapa kali terlambat datang ke sekolah? Sudah sering, Bu. Sering itu berapa kali? 4 kali, atau 5 kali. Oh, ini sudah kelima kalinya, sudah terlalu sering ya. Mbak Farda tahu tidak bahwa terlambat itu merupakan suatu kesalahan? Baik Mbak Farda, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, alangkah baiknya bila kita memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Apakah Mbak Farda setuju? Baik. Mbak Farda, mari kita mencari solusinya supaya Mbak Farda tidak terlambat lagi ya. Mbak Farda, Bu Retno mau tanya, kenapa Mbak Farda sering terlambat datang ke sekolah? Kalau malam bergadang, Bu, terus main HP sampai larut malam, terus bangunnya kesiangan. Biasanya Mbak Farda tidurnya jam berapa kalau malam? Jam 12. Jam 12? Malam sekali. Kenapa Mbak Farda sering bergadang itu? Ada efeknya enggak bagi kesehatan? Bagaimana? Tubuhnya apakah sehat apa tidak kalau tidurnya terlalu malam? Tidak sehat. Apakah Mbak Farda tahu bahwa terlambat datang itu melanggar kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Menurut kamu terlambat datang ke sekolah itu menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin, Bu. Disiplin apa itu? Disiplin? Disiplin untuk tidak telat berangkat ke sekolah. Ya, berarti disiplin waktu ya. Ya, disiplin waktu itu penting apa tidak menurut kamu? Penting, Bu. Iya. Disiplin itu penting bagi kita dan juga untuk orang lain ya. Kenapa kita harus disiplin? Karena dengan disiplin kita menghormati waktu untuk kita sendiri dan juga menghormati waktu orang lain. Kamu menyesal apa tidak setelah melakukan sering terlambat datang ke sekolah? Nah, baik Mbak Farda. Sekarang kita buat kesepakatan ya antara Mbak Farda dan guru. Apakah setuju kalau misalnya Mbak Farda kita buat kesepakatan? Setuju. Apa yang akan Mbak Farda lakukan supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Tidur lebih awal untuk berangkat ke sekolah tidak kesiangan. Ya, baik Mbak Farda. Saat nanti guru juga akan berkoordinasi dengan orang tua supaya orang tua bisa membangunkan Mbak Farda di pagi hari agar tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, Bu, terima kasih. Baik, sekarang Mbak Farda boleh masuk ke kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailiana Zarota Farda, murid kelas 5. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Guru supaya tidak tidur terlalu malam lagi dan tidak lagi kesiangan ke sekolah, agar kedisiplinan diri itu bertambah dan menghormati semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.